Kini kami ajak Anda perbarui informasi tentang perjuangan atlet-atlet kita di Kamboja. Sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan koresponden CNN Indonesia Edo Ekariski langsung dari Arena SEA Games 2023. Selamat siang Edo, meskipun ada banyak sekali desas-desus terkait dengan apa-apa saja yang dialami ya terkait dengan kecurangan yang dialami oleh atlet Indonesia. Tapi sejauh ini untuk hari ini saat ini cabang olahraga mana saja nih yang sedang bertanding? Ya, selamat siang Daniar, berkaitan dengan gelaran SEA Games di hari ke-9 sejak upacara pembukaan pada tanggal 5 Mei lalu. Sejauh ini saya ingin menginformasikan terlebih dahulu perolehan medali yang sudah dicapai oleh kontingen Indonesia. Ini ada total 51 medali emas, 42 medali perak, dan 61 medali perunggu. Kontingen atau cabang olahraga wushu yang kemarin berhasil memenangkan cukup banyak medali, dan memang itu sesuai prediksi. Wushu akhirnya memanen medali dan keluar sebagai juara umum di cabang olahraga wushu. Kontingen Indonesia keluar sebagai juara umum di cabang olahraga wushu SEA Games ke-32 Kamboja. Nah, berkaitan untuk jadwal hari ini, memang ada beberapa jadwal final yang akan dilalui oleh beberapa atlet Indonesia di beberapa cabang olahraga. Di antaranya ada 3 nomor di cabang olahraga angkat besi, di mana salah satunya akan mempertandingkan salah satu lifter andalan Indonesia, itu adalah Eko Yuli, yang akan bertanding memperebutkan medali emas pada sore hari nanti. 2 lagi diantaranya ini akan dipertandingkan pada siang hari ini dan juga berpotensi akan menambah pundi-pundi medali untuk kontingen Indonesia. Selain itu nanti sore hari juga akan dipertandingkan 2 partai final di cabang olahraga tenis di 2 nomor tersendiri atau 2 nomor masing-masing, di mana dari situ juga Indonesia juga berpeluang untuk menambah pundi-pundi medali, khususnya medali emas. Terlepas dari pertandingan-pertandingan dengan potensi medali, Daniar, hari ini publik Indonesia mungkin akan terpusat dalam pertandingan salah satu cabang olahraga yang cukup favorit, meskipun belum masuk ke babak final, tapi masih di semifinal, pertandingan sepak bola atau cabang olahraga sepak bola yang akan mempertemukan antara Indonesia dengan Vietnam akan menjadi perhatian yang akan menarik perhatian yang cukup besar bagi publik Indonesia, karena kalau secara head to head dalam beberapa tahun belakangan ini sebenarnya Vietnam cukup banyak merepotkan timnas Indonesia dengan besarnya harapan masyarakat Indonesia agar timnas U22 Indonesia ini bisa berbicara banyak di SEA Games ke-32 Kamboja ini. Tentunya ini akan menjadi motivasi lebih agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan memastikan satu tiket untuk lolos ke final untuk memperebutkan medali emas di SEA Games ke-32 Kamboja. Bicara mengenai euforia untuk publik Indonesia, Daniar, pada saat perjalanan saya menuju ke Olympic National Stadium, saya bertemu dengan beberapa warga negara Indonesia yang sudah lengkap mengenakan atribut. Silakan ke sini Pak Damer dan kawan-kawan, kita merapat. Ya, ini sebagian kecil yang saya temukan supporter Indonesia yang sudah hadir ke Kamboja untuk menyaksikan secara langsung, mendukung secara langsung aksi timnas U22 pada saat melawan Vietnam sore hari nanti. Selamat siang Pak Damer ya. Ya, siang. Pak Damer, ini berempat aja atau sebenarnya masih banyak lagi? Oh, ada banyak, ada sebagian yang di hotel, ada yang mau datang juga. Ada langsung stadion. Datangnya dari kapan dan ini jauh-jauh nih ke Kamboja, sebenarnya memang ada misi khusus atau keoptimisan khusus nggak sih dengan timnas ditampil di SEA Games ke-32 kali ini? Kita datang dari kemarin, malam sudah tiba di sini. Kenapa kita datang di sini? Karena kita ingin memompas semangat pemain untuk meraih hasil terbaik di semifinal melawan Vietnam. Oke, kalau dari hitung-hitungan nih Pak Damer dan kawan-kawan nih, kira-kira timnas kita ini bisa menang nggak sih? Karena kan kalau lawannya Vietnam nih, beberapa tahun kemarin nih kita nih agak-agak ngos-ngosan nih kalau lawan Vietnam ini. Kira-kira gimana kalau sekarang nih, kalau Damer nih? Oh gitu ya, kita tahu tim Vietnam ada tim yang kuat, mereka juga tim yang potensial. Cuma kita yakin dengan materi kita pemain yang sekarang ini, kan sebagian besar juga udah punya pengalaman di timnas senior. Kemudian kita juga punya sejarah, kita pernah juara di stadion yang sama, di ajang AFF U22. Nah, kita yakin kita akan bisa mengalahkan mereka. Kalau yakin di semifinal berarti kita harus yakin juga bisa menang di final dan dapat medali emas dong nih. Keyakinan Pak Damer dan teman-teman nih sejauh apa Indonesia akhirnya bisa juara di SEA Games kali ini? Karena kalau terakhir juara nih udah lama banget nih, tahun 91 kita timnas kita juara di SEA Games. Untuk tahun ini sebagai supporter sejauh mana keyakinannya?
Sementara kita fokus kepada Vietnam dulu, karena kita tidak tahu lawannya kan nanti Thailand atau Myanmar. Nah, dua-duanya kita tahu tim yang kuat, tapi kita yakin kita akan meraih hasil terbaik di sini. Ya. Yang lain juga yakin ya? Yakin. Emas. Udah Semangat. semangat Ya. Pak. Indonesia harus juara. Oke, iya karena udah jauh-jauh juga ke sini cuti kerja kan pasti kan karena kan finalnya nanti masih tanggal 16 kan? Jadi betul. kita kan masih tanggal 16 berarti di Kamboja rencana berapa hari? Sampai final. Sampai final. Tiket final. pulang kita setelah final. Setelah final. Setelah final Iya. baru pulang. Jadi berdoanya kencang banget nih ya semoga hari ini bisa menang masuk final dan puas gitu nontonnya di partai final. Oke, Dan mohon doa restu dari masyarakat Indonesia supaya yang nonton di siaran langsung nanti ya, moga-moga kita mendapatkan yang terbaik untuk Indonesia, untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Hidup sepak bola Indonesia. semuanya juga sama ya. Ya. Baik, oke. Ya, semoga pengorbanan masyarakat Indonesia yang datang jauh-jauh ke Kamboja ini nggak sia-sia dan kita bisa mendapatkan yang terbaik supaya kita bisa pulang dengan senyum juga. Pak Damer dan teman-teman terima kasih banyak, sehat selalu, jaga kesehatan. Di sini agak panas ya Pak. Ya, betul. Terima kasih, silakan Pak. Ya, Daniar itu sedikit hal yang disampaikan oleh sebagian kecil supporter Indonesia yang datang langsung dari Indonesia ke Kamboja untuk menyaksikan laga timnas di partai semifinal melawan Vietnam. Di mana memang kalau kita bicara mengenai cabang olahraga sepak bola sendiri, harapan besar agar sepak bola kita bisa berbicara banyak di kancah internasional ini memang sangat besar sekali dari para pecinta sepak bola tanah air. Terlebih ajang SEA Games ke-32 tahun 2023 kali ini seharusnya bisa dijadikan ajang semacam ajang pembalasan dendam bagi dunia sepak bola nasional. Karena beberapa bulan lalu kita mengetahui adanya kegagalan kita untuk tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, beberapa pemain yang seharusnya bisa tampil di Piala Dunia U20 tersebut nyatanya memang dipanggil untuk masuk ke skuad timnas di SEA Games ke-32 Kamboja kali ini. Jadi artinya secara persiapan dan juga secara motivasi seharusnya timnas kita memang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan gelaran-gelaran kompetisi yang lain. Namun kita doakan saja bicara mengenai lawannya juga ini bukan lawan yang cukup mudah untuk bisa ditaklukkan oleh Indonesia, tapi kita doakan saja, kita dukung dan kita harapkan agar timnas U22 Indonesia bisa memberikan hasil terbaik di ajang SEA Games ke-32 di Kamboja kali ini. Daniar. Iya, selalu antusias ya menanti kabar baik dari perjalanan Indonesia di SEA Games Kamboja 2023 ini. Selamat kembali memantau, Edo Eka Rizky melaporkan langsung dari Kamboja.